Mungkin sudah ada setahun sejak terakhir Intel memberikan informasi atau merilis teknologi baru ke market. Terakhir itu sekitar tahun 2020, kalau saya nggak salah, Intel merilis Intel Core generasi ke-11 atau yang kita kenal dengan nama Rocket Lake. Dan saat ini di penghujung tahun 2021, Intel memperkenalkan satu platform baru, satu prosesor baru, satu teknologi baru, dan yang paling penting akhirnya mereka jumping dari fabrikasi 14 nanometer ke fabrikasi 10 nanometer dengan memperkenalkan prosesor Intel Alder Lake atau disebut juga dengan Intel Core generasi ke-12. Kami tidak akan membahas masalah-masalah teknis atau yang lebih detail tentang prosesor ini, tapi kami ingin memberikan gambaran umum serta apa saja yang harus kalian persiapkan sebagai calon pengguna dari prosesor terbaru dari Intel ini. Pertama-tama kita harus mengenal dulu apa itu Intel Alder Lake atau Intel Core generasi ke-12 yang akan segera dirilis atau sudah dirilis saat video ini kami publish. Prosesor ini menggunakan arsitektur yang disebut dengan hybrid arsitektur yang menawarkan atau yang memperkenalkan di dunia untuk pertama kalinya sebuah arsitektur x86 dengan kemampuan scalability, memiliki performa yang dinamik dan menggabungkan dua microarsitektur dalam satu die. Ini yang merupakan underline atau garis bawah yang paling penting dari Alder Lake prosesor ini. Lalu ada beberapa fitur juga yang ditawarkan, yaitu kehadiran PCI Express Gen 5 dan DDR5 yang menggantikan DDR4. Kalau kami katakan saat ini menggantikan DDR4, rasanya belum pas karena pada saat peluncuran awal dari Alder Lake, kedua platform DDR4 maupun DDR5 sama-sama ditawarkan. Karena ini merupakan platform yang merupakan transisi atau perpindahan antara DDR4 menuju ke DDR5. Selain dari dua hal tersebut, Intel juga menawarkan beberapa peningkatan fitur yang ada pada security dan tentunya performance, dan yang akan berdampak baik itu pada para gamers maupun konten kreator dan para profesional yang membutuhkan atau haus akan performa dari sebuah komputer atau komputasi yang jauh lebih cepat. Tadi kami sudah menyinggung mengenai dua microarsitektur dalam satu die. Kami akan memperkenalkan dua microarsitektur ini. Pertama adalah Performance x86 Core. Core pertama yang akan kami perkenalkan dari dua arsitektur dalam satu die ini adalah x86 Performance Core. Seperti lazimnya prosesor-prosesor sebelumnya, Performance Core ini bertanggung jawab terhadap komputasi-komputasi yang berat, yang memiliki workload yang tinggi, dan kemudian membutuhkan akselerasi yang cepat untuk memecahkan berbagai macam komputasi yang rumit. Nah, dalam Performance x86 Core ini, ada beberapa fitur juga yang ditanamkan oleh Intel, yaitu New Acceleration AI atau Artificial Intelligence yang baru. Kemudian juga ada PM Controller, Power Management Controller, yang jauh lebih efisien dan lebih concern pada penghematan efisiensi daya atau konsumsi dari PC kita secara keseluruhan. Microarsitektur yang kedua adalah Efficient x86 Core atau Core Efficient atau disingkat dengan E-Core. Ini adalah sebuah core yang baru yang diperkenalkan oleh Intel yang membantu untuk menangani pekerjaan-pekerjaan komputasi yang ada di background atau menawarkan juga daya yang lebih atau kemampuan yang lebih yang memanfaatkan multi-core yang lebih banyak. Jadi secara simpelnya E-Core atau Efficient Core ini akan membantu performa dari P-Core yang tadi saat dibutuhkan. Dengan perubahan besar dibandingkan generasi yang sebelumnya, ini akan menghasilkan sebuah prosesor yang memiliki up to 16 core dan 24 thread. Ini terdapat pada line-up tertinggi dari Intel Core generasi ke-12, yaitu Intel Core i9 12900K atau 12900KF. Dia memiliki
8 P-core, kalau nama tenisnya itu ada code name-nya itu adalah Golden Cove. Kemudian dia memiliki 8 E-core atau efficient core dengan code name Grace Mount, dan dia memiliki 24 thread. Dari mana 24 thread ini? Ini adalah hasil dari 8 P-core yang memiliki hyperthreading, berarti dia memiliki 16 thread ditambah 8 E-core, sehingga jumlahnya menjadi 24 thread. Sedangkan model yang lain seperti Core i7 12700K atau Core i5 12600K, kalian bisa lihat dari list yang kami tampilkan di layar. Selain dari penawaran performa yang jauh lebih tinggi yang bisa dinikmati oleh konsumen, ada juga beberapa fitur tambahan yang ada di platform baru ini. Tadi kami sudah ulas secara sekilas, yaitu adanya kehadiran DDR5 yang mendukung secara standar itu di DDR5 4800 megatransfer per detik. Lalu adanya jalur PCIe Gen 5 yang dari prosesor hingga 16 lane, jadi ada 16 jalur PCI Express Gen 5 yang bisa dimanfaatkan untuk kartu grafis. Tapi kami tidak tahu juga kapan ada kartu grafis yang memiliki interface PCI Express Gen 5. Lalu untuk chipsetnya sendiri memiliki jalur PCI Express Gen 4 hingga 12 lane. Tentunya ada perubahan teknologi pada Wi-Fi terintegrasi untuk beberapa motherboard yang memiliki Wi-Fi onboard, di mana sekarang Wi-Fi 6E itu sudah menjadi standarisasi. Lalu ada peningkatan dari display dan juga media dan fitur-fitur yang ada di grafik onboard yang dimiliki oleh beberapa prosesor dari Alder Lake ini, kemampuan peningkatan overclocking pada core dan juga pada memori, dan memiliki jalur DMI 4.0 sebanyak 8 lane. Selanjutnya kita akan berbicara tentang soket yang baru dan chipset yang baru. Jadi saat ini kita lupakan dulu itu yang namanya Intel Core generasi ke-11, karena Rocket Lake tidak kompatibel dengan Alder Lake, demikian juga sebaliknya. Jadi pikiran kita dialihkan dulu ini, kita ngomongnya yang 12 saja, kita nggak ngomong yang 16. Pertama, chipset baru. Chipset baru yang diperkenalkan pada perilisan pertama dari Intel Core generasi ke-12 itu adalah chipset Intel Z690. Yang lainnya nanti tahun depan. Kami belum bisa ngomong varian chipset yang lainnya untuk saat ini. Lalu ada perubahan di soket. Kalau kemarin di Intel Core generasi 11 atau Rocket Lake itu menggunakan LGA 1200, sekarang berganti jadi LGA 1700. Jadi secara de facto keduanya saling tidak kompatibel. Jadi jangan ada lagi pertanyaan, bisa nggak prosesor Rocket Lake dipasang di Z690 atau bisa nggak Core i9 12900K dipasang di Z590? Jawabannya jelas, keduanya platform ini saling tidak memiliki kompatibilitas. Uniknya, meskipun tadi menawarkan fitur baru seperti DDR5, Alder Lake ini masih memihak juga pada DDR4 karena ini sepertinya platform transisi ke depannya. Beberapa model seperti yang ada di sebelah kiri saya, kalian bisa melihat beberapa motherboard dari Gigabyte Aorus yang model name-nya di belakang namanya itu ada DDR4. Artinya motherboard ini meskipun menggunakan chipset yang sama-sama Z690, mereka masih menggunakan DDR4. Tentunya karena janji menawarkan performa yang jauh lebih tinggi dibandingkan generasi yang sebelumnya, ada kompensasi yang harus juga terjadi. Yang pertama itu adalah power consumption atau konsumsi daya dari si prosesor itu sendiri yang otomatis akan meningkat. Meskipun fabrikasinya tadi berpindah dari 14 nanometer ke 10 nanometer. Oleh karenanya, ini akan sangat mempengaruhi desain dari motherboard. Kalian akan bisa membuktikan bagaimana desain motherboard dari Z690 dari masing-masing vendor itu jauh luar biasa advance-nya dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Kita ngomong dari sisi VRM desain yang dimiliki. Heatsink yang gede, kemudian power stages yang luar biasa spesifikasinya, rating ampere yang tinggi, kemudian ya mungkin ada yang nanti menggunakan active cooling di bagian VRM yang di motherboard yang mereka buat.
Ini membuktikan, bukan hanya membuktikan saja, ini menunjukkan bahwa performa yang ditawarkan oleh Alder Lake ini harus benar-benar serius dihandle dengan motherboard dan pendingin yang memang mampu meredam keganasan performa prosesor baru ini. Kemudian yang sangat tidak kalah pentingnya untuk memanfaatkan performa monster yang dijanjikan oleh Intel ini tentunya harus membutuhkan operating system yang juga bisa mengenali dan mengatur kedua mikroarsitektur dalam satu die tadi ini bisa bekerja dengan optimum. Itulah makanya platform baru ini sangat direkomendasikan menggunakan Windows terbaru, yaitu Windows 11. Intel dan Microsoft bekerja sangat erat untuk mendesain, mengkombinasikan operating system Windows 11 dengan Alder Lake ini sangat-sangat harmonik karena saling ketergantungan. Di Intel, kita bisa mengenal ada satu fitur yang namanya Thread Director. Ini adalah sebuah fitur di level hardware yang ada di dalam prosesor yang mengizinkan operating system untuk mengenali mana core yang akan menangani pekerjaan tertentu. Kan tadi ada dua, performance core dan efficient core. Yang mengatur ini dari sisi hardware-nya adalah fitur yang disebut dengan Intel Thread Director. Hingga saat ini, operating system seperti Windows pada umumnya akan mencari cara terbaik untuk memilih di mana pekerjaan-pekerjaan itu akan dikirimkan dengan menggunakan berbagai kalkulasi. Ini dikenal dengan thread scheduling. Ini ada di level operating system. Problemnya adalah thread scheduling yang ada di operating system itu oke, tapi tidak luar biasa atau tidak kurang sempurna. Inilah tujuan dari Thread Director yang ada di level prosesor tadi untuk memperbaikinya, menyempurnakan dari thread scheduling tadi. Thread Director mengizinkan operating system Windows 11 untuk melakukan full access dan melihat atau memantau sehingga bisa menentukan mana workload yang tepat untuk setiap core atau setiap task yang akan dijalankan. Keindahan dari kombinasi Thread Director dan Thread Scheduling ini menghasilkan sebuah efisiensi di mana ketika Windows 11 itu diizinkan untuk bisa melihat insight dari semua problem atau semua task yang akan dijalankan, maka akan lebih sedikit pekerjaan untuk menebak-nebak yang mana yang saya harus pindahkan di level operating system karena dibantu oleh Thread Director tadi. Kemudian akhirnya operating system ini bisa langsung memutuskan mana pekerjaan yang harus dikerjakan oleh core yang mana, mau di P-core atau E-core ya. Jadi at the end ini semuanya adalah kombinasi antara hardware dan software untuk menghasilkan performa yang bisa kita nikmati saat ini, atau performa yang bisa dikembangkan ke depannya, didevelop ke depannya, baik itu dari sisi industri gaming dengan title-title game yang baru nanti bisa memanfaatkan P dan E-core-nya jauh lebih, membuat game itu jauh lebih smooth, atau di bidang profesional bagi kalian yang mungkin senang untuk melakukan rendering, memanfaatkan thread, memanfaatkan core yang banyak, ini juga akan jauh lebih efisien, lebih cepat, dan akurat. Lalu sekarang kita ngomong bagaimana saran apa dari kami atau rekomendasi apa yang kami bisa berikan ke kalian saat kalian ingin membangun sebuah sistem PC baru berbasis Intel Core generasi ke-12. Ada beberapa hardware yang harus di-upgrade tentunya. Kalau kalian sekarang menggunakan existing Intel Core generasi ke-11 ya. Kalau mau upgrade, kita ngomong upgrade ini. Pertama harus ganti motherboard. Motherboardnya harus menggunakan seri 600 series atau saat ini Z690. Perhatikan juga bahwa pada awal peluncurannya Intel hanya memperkenalkan seri K, artinya memiliki kemampuan overclocking, memiliki core dan thread yang lebih banyak, lebih kompleks, dan tentunya membutuhkan perhatian pada sisi konsumsi daya yang jauh lebih besar dibandingkan seri-seri nanti yang di bawahnya. Untuk itu memilih motherboard yang memiliki desain VRM yang kalau kita bilang itu overkill ya, itu akan menguntungkan dari sisi performa prosesor yang akan kalian dapatkan sebenarnya. Dari Gigabyte Aorus sendiri, mereka menawarkan berbagai model. Kami cukup kaget melihat penawaran modelnya itu di launching awal atau di launching perdana dari prosesor terbaru ini, mereka langsung menyediakan full line up seperti yang ada di kiri saya ini.
Mau untuk gaming itu ada Z690 Aorus Master. Ini DDR5 udah pasti. Atau untuk para desainer yang membutuhkan antar muka yang lengkap, ada seri Aero. Aero ini menggantikan seri dari Vision ya, yang dulu namanya Vision. Lalu untuk kalian yang tight budgetnya nggak banyak tapi ingin punya kesan gaming, ya ambillah seri Z690 Gaming X dengan DDR4. Atau yang ingin standar-standar saja, saya nggak butuh bling-bling, saya butuhnya komputer untuk digunakan pada pekerjaan sehari-hari. Simple, sederhana, ada di Z690UD DDR4. Dan untuk Micro ATX, saat perilisan, Gigabyte menawarkan sebuah motherboard Z690i Aorus Ultra DDR4. Oke, kita sudah ngomong tentang motherboard. Kedua adalah pendingin prosesor. Ingat, pada paket penjualan prosesor Intel yang awal ini, semuanya tidak menyertakan pendingin. Artinya kita harus menggunakan third party cooler, baik itu heatsink ataupun itu all-in-one liquid cooler ataupun custom liquid cooler. Yang paling penting adalah cooler ini menjamin kompatibilitas dengan soket yang baru tadi, LGA 1700. Lalu bagaimana dengan vendor-vendor cooler atau pendingin prosesor yang menawarkan mounting kit berbasis LGA 1700 dengan masih menggunakan fisik produk, jadi badan heatsinknya itu masih untuk LGA 1200. Bisa-bisa saja. Namun, teman-teman harus memperhatikan dengan seksama, secara desain kelihatan sama. Tetapi dari gambar yang kami tampilkan ini, kalian bisa melihat ada cukup signifikan perubahan pada ketinggian prosesor, soket, dan juga pressure yang nanti akan dilakukan pressure dari heatsink ataupun AIO yang akan diterima oleh si heat spreader dari prosesor. Itu ada selisih, kalau kami tidak salah hitung, ada sekitar 0,7 mm selisihnya. Nah, menariknya ada mungkin beberapa motherboard nanti yang menawarkan compatibility. Motherboardnya punya lubang mounting untuk 1200. Artinya kalian bisa menggunakan LGA 1200. Namun, dari gambar yang tadi kami tampilkan, terlihat itu nanti akan ada gap, sehingga pressure yang diterima oleh prosesor dari heatsink ataupun AIO yang masih menggunakan LGA 1200 mounting itu tidak akan optimum. Jadi kemungkinan besar akan terjadi thermal issue. Selanjutnya adalah memori. Kalau memori sebenarnya nggak perlu banyak ngomong ya, karena sudah tawarkan DDR4. Jadi kalau kalian punya DDR4 sekarang, kalian pindah aja langsung dengan motherboard Z690 yang DDR4, kalian sudah bisa menikmati performa dari Alder Lake ini. Namun bagaimana dengan teman-teman yang ingin mencicipi performa dari DDR5? Ingat ya, di DDR4 standar kecepatannya ada di DDR4 3200, sedangkan di DDR5 standar kecepatannya mulai dari DDR5 4800 megatransfer per detik. Kalau di DDR4 kita mengenal istilah XMP 2.0. XMP itu adalah kecepatan memori yang sudah distandarisasi yang melebihi kecepatan standarnya. Tadi misalnya standar kecepatannya DDR4 3200, lalu ada misalnya DDR4 4000 XMP. Artinya DDR4 4000 ini bisa berjalan di 2000 MHz atau 4000 megatransfer per detik dengan meload profile XMP dari BIOS yang ada di motherboard. Nah, di DDR5, XMP ini berganti revisi menjadi XMP 3.0. Dia akan mulai dari 4.800, atau 4.800 sebenarnya bukan XMP, itu adalah JEDEC. Mungkin akan mulai di 5.200, 5.600, 6.000, bahkan kami dengar informasi terakhir sudah mencapai XMP DDR5 7.000. Lalu apa yang membedakan DDR4 dan DDR5? Kita harus sepakat dulu bahwa DDR4 dan DDR5 itu tidak bisa di-mix dalam satu motherboard. DDR5 tidak bisa dipasang di motherboard DDR4, DDR4 tidak bisa dipasang di motherboard DDR5. Atau apa mungkin membuat sebuah motherboard yang combo? Beberapa tahun yang lalu ada ketika transisi dari DDR2 ke DDR3 ya kalau nggak salah,
Ada motherboard combo yang menawarkan kamu mau pakai DDR2 atau DDR3, tapi nggak bisa kedua-duanya, harus memilih ya. Tapi slotnya diberikan. Nah, di DDR4 dan DDR5 ini hampir tidak mungkin bisa terjadi. Karena secara power plan untuk bagian memorinya, ini memiliki dua diferensiasi yang sangat mendasar. DDR4, power manajemennya itu diatur oleh si motherboard. Jadi ada sirkuit khusus di motherboard yang mengatur daya ke memori. Sedangkan di DDR5, motherboard itu tidak lagi memiliki pengaturan power management. Power management di sini termasuk tegangan ya, termasuk tegangan yang akan dikonsumsi oleh si memori. Nah, motherboard hanya bertugas memfeed voltase atau memberikan voltase 5 volt biasanya ke bagian slot DDR5. Kemudian di modul DDR5 itu ada yang namanya Power Management Integrated Circuit atau PMIC. Inilah nanti yang akan mengatur berapa besar tegangan yang akan masuk pada memori DDR5. Kenapa juga tidak bisa digunakan DDR4 atau DDR5 pada satu motherboard? Karena notch atau celah pada DDR5 dan DDR4 itu tidak sama. Jadi nggak akan mungkin bisa masuk ke dalam slot, kecuali kalian menggunakan tenaga dalam untuk memasukkan memori DDR4 ke DDR5 atau sebaliknya. Mengenai memori DDR5 dan DDR4, mungkin kami akan buat video khusus agar lebih jelas lagi seperti apa itu DDR5 dan seperti apa itu DDR4. Kami juga bisa sharing bahwa pada awal peluncuran ini DDR5 itu akan tersedia pada 32 GB kit. Artinya ada 16 GB modul kali 2 dalam satu kit penjualan. Kalau di DDR4 kan kita mulainya dari 4 GB kali 2 ya, ada ya 4 GB kali 2. Kalau DDR5 saat ini mulai dari 16 GB kali 2. Jadi secara kapasitas naik, secara density-nya juga naik, dan menurut spesifikasi DDR5 akan memiliki tegangan yang lebih rendah. Nah, jangan terpaku dengan ini, karena pada akhirnya DDR5 yang memiliki kecepatan di atas 4800 itu akan memiliki tegangan yang mungkin kurang lebih sama dengan DDR4. Power supply yang kalian miliki sekarang harusnya ya, kita ngomong power supply yang branded, yang bisa dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Mengenai spesifikasinya nih. Jadi power supply ini harusnya masih bisa kompatibel. Namun ada sesuatu yang harus kalian perhatikan dari power supply yang kalian miliki sekarang. Pertama, pastikan dia memiliki at least EPS 12 volt untuk CPU-nya itu ada 2. Jadi 4 plus 4 atau 8 ya, paling tidak. Dan kalau kami lihat dari layout motherboard Z690GB Aorus ini, rata-rata memiliki kombinasi 8 plus 4. Jadi alangkah lebih baiknya untuk menyediakan atau memastikan power supply yang kalian pakai memiliki kombinasi ini. Kami belum bisa memberikan informasi lanjut mengenai hasil performa dari Alder Lake meskipun kami sudah dalam testing saat ini, tapi kami bisa memastikan bahwa konsumsi daya saat dia mencapai performa terbaiknya prosesor ini, dia akan membutuhkan daya yang tidak kecil, bahkan bisa kami katakan cukup besar. Itulah sebabnya mengapa desain motherboard untuk Intel Core generasi ke-12 ini jauh lebih advance dari sisi VRM, dan pilihan untuk feed tegangan atau feed arus daya ke prosesor itu juga lebih kompleks. Jadi kalau dulu mungkin untuk yang mini ITX ya cukup ya 8 pin 4 plus 4. Tapi kalau untuk yang ATX, kami melihat kombinasi tepatnya itu ada 8 plus 4 untuk optimalnya menggunakan platform Alder Lake. Jadi kita sudah bahas 5 tadi, prosesor kita sudah bahas, memori kita sudah bahas secara singkat, lalu fitur-fitur yang ada, PCI Express Gen 5 dan segala macam, lalu power supply, dan juga kita sudah membahas chipset dan motherboard yang saat ini tersedia. Itu yang kami bisa share ke teman-teman. Semoga bisa menjadi satu panduan singkat ketika kalian ingin membangun platform Intel Core generasi ke-12 yang cukup menyenangkan. Kalau kami lihat dari sisi performa awalnya ini, harga atau total cost ownership itu sangat beragam sekali. Kami tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah platform yang sangat mahal, karena nanti tergantung juga kalau kondisinya ini nanti shortage, motherboardnya juga shortage mungkin, ya
harga-harga akan bisa menjadi tidak terkendali. Namun, secara dari sisi teknologi, kami mencoba mendeliver apa yang kami mampu untuk sampaikan secara sederhana ke teman-teman tentang prosesor baru dari Intel ini. Demikian video dari kami kali ini. Jika video ini bermanfaat, silahkan di-like dan jangan lupa untuk subscribe channel kami My Club ID. Sampai ketemu di konten berikutnya. Salam sehat untuk kita semua.